Orang yang hendak dekat dengan Allah, yang hendak ma'rifat dengan Allah, tuan-tuan sekalian, permulaannya fil bidayah, tidak ada yang patut bagi dia melainkan mesti lari dari makhluk. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin ma'rifat dengan Allah, pada permulaan ini tidak lain dan tidak bukan mesti lari dari makhluk, dari manusia. Apa maknanya? Bersuluk. Itu jalannya. Kata Syekh Abdul Rakan, kalau engkau ingin bersamaku, maksudnya sealiranku, maka ambillah tarekat. Kalau tidak, Naqsyabandiyah, Syadziliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara man syaa min khalqihi lidzikrihi wa ma'rifatihi wa mahabbatihi fa'awhasha qalbahu min khalqihi wa abidihi wa anasahu bizikrihi wa syuhudihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa afdalu ibadihi sallallahu wasallam ala khairi man masya fi ardihi sayyidina Muhammadin afdali safwatihi wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para mursyid, para alim ulama, para asatidz, para tetamu, hadirin dan hadirat sekalian yang hadir di malam yang penuh barakah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul lagi di madrasah ini untuk melanjutkan kajian hikam kita. Mudah-mudahan perjalanan tuan-tuan dari rumah, dari kampung halaman menuju madrasah ini, dan berkumpulnya kita di madrasah ini diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita yang berada di madrasah ini mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu tsaminah wa tis'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-98, lanjutan dari hikmah yang sebelumnya, hikmah yang ke-97, maka berkata
pengarang hikam Al-Imam Ahmad Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Kata beliau, hadirin sekalian, mata awhashaka min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftahalaka babal unsi bih. Apabila Allah meliarkan engkau, apabila Allah meliarkan engkau dari makhluknya, maka ketahuilah bahwa Allah menghendaki membukakan bagi engkau pintu kejinakan dengan Allah. Begitulah ya lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-98 ini. Jadi maksud dari arti yang kita terjemahan ini, tuan-tuan sekalian, apabila kita merasa hilang keinginan kita itu, kita ada rasa hilang keinginan kita, hilang keinginan minat kita kepada manusia, ada rasa muncul benci kepada manusia, itu pertanda bahwa Allah akan bukakan pintu bagi kita untuk berjinah-jinah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksud arti dari terjemahan hikmah ini. Apa pula maksudnya? فَإِذَا أَوْحَشَكَ مِنْ خَلْقِهِ وَعَزَّلَكَ عَنْهُمْ فِي قَلْبِكَ بِأَنْ تَشْمَعِزَّ بِقَلْبِكَ عَنْهُمْ وَلَا يَكُونَ لَكَ لِلْأَشْيَاءِ وَقْعٌ عَنْكَ وَلَا تَجِدَ فِيهَا مُقْنِعًا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُؤْنِسَكَ بِهِ وَيُغْنِيَكَ بِهِ. Apabila Allah meliarkan engkau dari makhluknya dan mengasingkan engkau dari mereka dalam hati engkau, dengan bahwa engkau tidak senang dengan hati engkau terhadap mereka atau makhluk, dan tidak ada bagi engkau bagi sesuatu itu pengaruh bebas daripada engkau, dan tidak engkau dapati pada sesuatu itu yang memuaskan bagi engkau, ketahuilah olehmu bahwa Allah menghendaki bahwa menjinakkan engkau dengan Allah dan mengayakan engkau dengan Allah Ta'ala. Artinya pun susah juga nih, tuan-tuan serta hadirin dan hadirat sekalian. Hati kita hanya memiliki satu muka saja, menghadap Allah. Itulah yang betul. Hati kita ini hanya memiliki satu muka. Hati yang berhadapan dan disibukkan dengan makhluk, itu adalah hati yang membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah memberikan hidayah kepada makhluknya, kepada hambanya, maka hati tadi, hati si hamba tadi, tuan-tuan, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berikan dia hidayah, maka hati si hamba, hati kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati ini yang menghadap, dan hati yang menghadap kepada Allah ini, tuan-tuan serta hadirin sekalian, dia akan merasakan jinaknya atau kemesraan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati seperti ini hanya menyukai atau suka terhadap perkara-perkara yang disukai Allah, dan benci terhadap perkara-perkara yang benci oleh Allah. Itu hati yang menghadap kepada Allah. Dan ingatlah hadirin sekalian, tuan-tuan, puan-puan sekalian, pemilik hati ini, hati yang menghadap ini, pemilik hati ini, dia akan mampu beribadah lama, dia mampu duduk berjam-jam, mampu tegak berjam-jam, membanyakkan ibadahnya hanya semata-mata membahagiakan, menggembirakan Tuhannya, Rabbnya Allah. Suasana hati seperti inilah yang kita dambakan. Suasana hati seperti inilah yang kita dambakan, hati yang senantiasa menghadap Allah. Dan suasana hati ini
lebih dikenali dengan istilah uns. Tuan-tuan mesti faham itu. Dalam kajian hikam ni tasawuf, suasana hati seperti ini diistilahkan dengan uns. Apa artinya? Hati yang hanya jinak kepada Allah. Inilah yang kita dambakan. Jinaknya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, kepada Allah semata-mata. Itu namanya uns, hati yang jinaknya hanya kepada Allah. Wa dzalika imma tau'an wa imma karhan. Dan munculnya hati, jinaknya hati ini, tuan-tuan, dari Allah ini, sama ada dengan sukarela, tau'an wa imma karhan, atau dipaksa dia. Munculnya kejinakan hati itu dua dia jalannya, secara sukarela atau dipaksa. Apa maksud secara sukarela? Muncul dalam dirinya seperti yang kita sebutkan tadi, dia tak minat menengok manusia itu, artinya dia benci. Ya. Ada sampai ke tahap manusia itu tak begitu goma melihat manusia dengan perbuatan-perbuatan manusia. Nanti akan kita contohkan tingkah laku manusia sehingga dia benci kepada manusia, tidak minat dia kepada manusia itu, padahal manusia suka kepadanya. Istrinya, anaknya, jiran, tetangganya, masyarakatnya suka kepadanya, tapi dia sebaliknya tidak suka kepada masyarakat itu. Itu pertanda bahwa Allah akan bukakan pintu kejinakan kepada Allah. Allah ingin merangkulnya dengan cara begitu. Tuan rasa-rasalah, ya, rasa-rasalah kalau ada itu. Ya. Yang kedua secara paksa pula. Yang tadi tidak suka manusia, padahal manusia suka kepadanya. Yang kedua ini memang dia suka kepada manusia, manusia benci kepadanya pula. Allah memaksa manusia benci terhadapnya atas sebab-sebab sesuatu. Kalau begini adanya dan kita merasakan ini pertanda Allah ingin merangkul kita. Allah ingin jinakkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila hal ini terjadi, jangan dicari-cari sebab musababnya, macam-macamnya, tapi ingatlah bahwa Allah ingin menjinakkan kita. Hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kawan-kawan baik, sekarang tidak lagi, menjauh dari kita. Begitulah, yang menyokong kita dulu sekarang tidak menyokong lagi. Itu nampaknya ada tanda-tanda tu. Ya, tapi tengok-tengok hutang banyak atau tidak? Boleh jadi karena itu. Hadhihi sunnatullah. Idza arada an yu'nisa 'abdahu bi dzikrihi aw hashahu min khalqihi wa syaghalahu bi khidmatihi hatta idza imtala'a qalbuhu bi anwari dzikrihi wastanara wa tamakkana min musyahadatihi ta'ala raddahu ilaihim rahmatan lahum li'annahu hina idzin qawiyyun makin la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Ini adalah sunnah Allah, sunnatullah. Hadhihi sunnatullah. Ini adalah merupakan sunnatullah. Apabila Allah menghendaki menjinakkan hambanya dengan zikir, macam mana Allah jinakkan dia? Dengan zikir rupanya. Dengan zikir, dengan tilawah, dengan sembahyang, termasuk bersuluk, termasuk menuntut ilmu. Allah jinakkan dengan perkara-perkara itu. Allah liarkan hamba itu dari Allah, dari makhluk, dari hambanya. Allah jinakkan dengan dia suka menuntut ilmu, dia suka bersuluk, suka tilawah. Allah jinakkan dan Allah liarkan dia terhadap makhluk. Allah sibukkan hamba itu dengan berkhidmat kepada Allah, sehingga bila penuh hatinya dengan cahaya zikir dan terang, dan dia sudah bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kembalikan dia kepada makhluk menjadi rahmat bagi mereka, karena dia ketika itu sudah kuat dan kokoh. Qawiyun
makinun la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Tidak berubah lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang berubah dengan dia. Begini tuan-tuan sekalian. Jadi dia datang itu merubah, bukan dirubah. Ada orang menuntut ilmu, ada orang sudah banyak membaca Quran, senang baca Quran, dan dia suka bersuluk. Orang pun ketika melihat dia suka bersuluk, mulai tak suka dengan dia. Dia benci, ini asyik bersuluk ya wajah-wajah, tak suka dengan dia. Keluarganya pun tak suka dengan dia, asyik ditengoknya bersuluk aja, tak suka melihat dia. Tuan-tuan, ini artinya Allah menghendaki orang ini jinak kepada Allah saja. Perhatikan baik-baik itu dia, camkan itu elok-elok. Bila Allah menghendaki kita jinak kepada Allah, Allah menghendaki kita jinak kepada Allah, maka Allah akan sibukkan kita berkhidmat kepada Allah. Dengan apa? Kita akan banyak wiridnya. Yang selama ini jarang berpuasa, kita akan berpuasa. Kita akan banyak menegakkan sholat di waktu malam. Kita akan memperbanyak baca Quran. Allah jinakkan kita. Dan kita bisa membaca Quran berjam-jam, dan kita boleh berkumpul seperti ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selalu kita sebutkan. Jadi kalau dia sudah kuat cahaya zikirnya dan bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini kembalikan lagi kepada makhluk, balik lagi dia ke rumahnya, balik lagi ke masyarakatnya, ke tempat asalnya. Kenapa? Karena hatinya sudah kuat, tak bisa dipengaruhi lagi. Bukan dia yang terpengaruh, masyarakat yang terpengaruh dengannya. Kenapa? Hatinya sudah kuat. Misaluhu kafatilatin ash'altaha fama damat dha'ifatan saghiratan la budda an tahfadhaha min hububir rih wa tadhhabu biha ila al mawadi' al khafiyah fa idza 'azumat naruha washtaddat habbatir rih washtaddat tamshi biha ila ayyi mawdi'in turid fa idza habbatir rih ta'azzamat naruha. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, jadi seperti api yang ada di sumbu, api yang ada di sumbu yang mau padam, mau mati, dah kolip-kolip dia, terpaksa kita bawa, kita jaga api tadi macam lilin lah. Sumbunya kocik dah mau padam, kita jaga lilin tadi, sumbu tadi kita jaga. Bahkan kita bawa api tadi ke tempat, kita sembunyikan dia supaya tidak kena angin. Kenapa? Kalau kena angin, api itu akan padam dia. Kita sorokkan dia, kita sembunyikan dia. Tetapi setelah api itu kuat, kita bawa keluar, kalau dihembus oleh angin, api bukan padam, menjadi kuat. Api akan menjadi kuat. Fakadzalikal muridus salik madama fil bidayah la yaliqu bihi ila al-wahsyah minal khalqi wal firar minhum li'annahu la ya'man 'anit taghayyur bihim fa idza tamakkan fil musyahadah ikhtalata ma'hum li irsyadihim li'annahu hina idzin ya'manu minat taghayyur bihim. Demikian juga halnya seorang murid salik, orang suluk. Tuan-tuan sekalian, demikian juga halnya seorang murid yang salik, murid al-muridus salik, orang yang hendak dekat dengan Allah, yang hendak ma'rifat dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, permulaannya fil bidayah, tidak ada yang patut bagi dia melainkan mesti lari dari makhluk. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin ma'rifat dengan Allah, pada permulaan ini tidak lain dan tidak bukan mesti lari dari makhluk, dari manusia. Apa maknanya? Bersuluk. Itu jalannya. Kata Syekh Abdul Rakan, kalau engkau ingin bersamaku, maksudnya sealiranku,
maka ambillah tarekat. Kalau tidak Naqsyabandiyah, Syadziliyah. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak ada jalan lain lagi melainkan mesti lari dari makhluk, firar minhum, karena dia belum aman dari terpengaruh dengan makhluk. Bila sudah kuat musyahadahnya, cahaya zikirnya dalam hatinya, bergaullah dia dengan masyarakat, dengan makhluk, untuk membimbing mereka, karena dia sudah aman ketika itu daripada terpengaruh dengan mereka itu. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, tidak ada jalan lain lagi kecuali khalwah, bersuluk dia. Ini contoh yang belum kuat zikirnya, hadirin dan hadirat sekalian. Ini yang belum kuat zikirnya. Sekiranya kita berdakwah, mudah terpengaruh. Dalam kita berdakwah, apabila dalam kita berdakwah tidak kuat zikir kita, belum sampai ke tahap musyahadah kita, maka seorang da'iyatun ilallah itu, seorang da'i itu akan mudah terpengaruh dia. Diberikan kedudukan, dia pun sombong. Diberikan harta, akan berubah kelakuannya. Kenapa? Tidak kuat zikirnya, mudah terpengaruh. Tapi orang yang kuat zikirnya, kuat musyahadahnya, dalam dia berdakwah tidak akan terpengaruh. Diberikan harta, tidak terlenah dia. Dia dimarah, dicaci, tidak terpengaruh, dia tidak marah. Kenapa? Sudah kuat zikirnya. Artinya orang berdakwah ini perlu ilmu kebatinan, bukan ilmu dukun. Ilmu kebatinan, ilmu suluk. Perlu dia. Rawatan hati itu, batin itu ada di Islam nih. Hospital itu namanya Rumasul Hospital Ruhaniyah, dia perlu ada supaya tidak terpengaruh. Hadirin dan hadirat sekalian, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah, wa kana fi awwali amrihi hubbiba ilaihi al-khalwah, fa kana yakhlu bi ghari Hira litasfiyati batinahu 'anil aghyar, falamma tatahhar minha muli'a bil anwar wa tamakkana min asy-syuhud fa umira bi adai risalah ila al-khalqi. Indah sekali. Rasulullah adalah uswah, contoh teladan. Rasulullah ini contoh teladan. Beliau fi awali amri, pada awal perkaranya itu, fi awali amrihi, pada awal perkaranya suka berkhalwat di Gua Hira. Dan inilah dalil bagi suluk itu. Suluk 10 hari, suluk 20 hari, suluk 40 hari ini. Suluk 10 hari ini dalilnya Rasulullah bertahanus, berkhalwat di Gua Hira itu 10 hari. Dan di tahun kewafatan beliau itu suka beriktikaf 20 hari. Sedangkan Nabi Musa AS itu iktikaf di gunung, bermunajat kepada Allah itu selama 30 hari tambah 10 hari, 40 hari, 40 malam. Itu dalilnya, bukan tak ada dalil. Landasan kita sangatlah kuat, 10, 20 dan 40 hari ini. Tuan-tuan sekalian, jadi Rasulullah ini hubbiba ilahil khalwah, suka berkhalwah di Gua Hira ini. Manakala batin beliau sudah bersih, manakala batin beliau, tuan-tuan sekalian, sudah bersih dari makhluk, dipenuhi dengan cahaya dan sudah kuat musyahadah, fa umira bi adair risalah ilal khalqi, beliau diperintahkan untuk menyebarkan risalah kepada makhluk. Jadi Rasulullah itu menyebarkan dakwah setelah bertahanus di Gua Hira, setelah bersuluk beliau itu supaya kuat dia. Dan ternyata dibuktikan dalam sejarah itu, ketika beliau menyebarkan risalah di tengah keluarga masyarakat di kota Mekah itu, beliau itu ditawari harta, kedudukan, jabatan, dan beliau tidak terpengaruh. Macam mana tidak bersuluk kita menyebarkan dakwah? Hati-hati, mudah terpengaruh. Bahkan tuan-tuan sekalian, cobaan, cercaan silih berganti datangnya. Bahkan pernah satu kali para pemuka Quraisy itu datang ke hadapan Abu Talib
supaya Abu Talib memerintahkan kemanaannya itu anak saudaranya Abdullah supaya berhenti dari dakwah. Begitu tuan-tuan sekalian. Ini Rasulullah sudah kuat zikirnya nih. Apa jawaban Rasulullah ketika berhadapan dengan pamannya, pakciknya Abu Talib? Datanglah pamannya Abu Talib tadi. Wahai kemanaanku, keponakanku, mereka datang kepadaku. Mereka menyuruh engkau untuk berhenti menyebarkan risalah ini. Kenapa pengaruh mereka sudah semakin lama semakin menyusut tuan-tuan sekalian? Pengaruh mereka, pengaruh politiknya, pengaruh ekonomi sudah semakin menyusut. Dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyangka demikian. Padahal tidak ada unsur-unsur politiknya. Mereka meminta kepada Abu Talib supaya memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti dalam berdakwah. Ketika mendengar permintaan itu, kata Rasulullah yang sudah kuat zikirnya, yang sudah kuat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai pamanku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku untuk aku berhenti berdakwah, tidaklah aku berhenti. Mampu pun mereka, aku tidak akan berhenti. Sehingga aku melihat kejayaan Islam, aku binasa karenanya. Tuan-tuan sekalian, mendengar jawaban itu, Abu Talib, baiklah, demi Tuhan Ka'bah, teruskan perjuanganmu, aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka. Kemanakan, keponakan dan pakcik sama. Terkadang yang kemanaannya hebat, pakciknya belum tentu lagi. Ini bahayanya. Pakcik Abu Talib membela kemanaannya sehingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi permulaan khalwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dihina. Permulaannya beliau dihina. Beliau dihina, disakiti dan lain-lain, bahkan beliau membantu orang yang menghina beliau. Ini kalau zikir ini sudah kuat, sudah sampai kepada makamnya musyahadah itu, orang yang menghinanya pun, yang mencaci, dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terpengaruh, beliau tidak marah, karena musyahadah beliau sudah kuat. Musyahadah kepada Allah sudahlah kuat. Apa musyahadahnya? Bahwa orang itu tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, fakadzalikal 'arifun al-mursyidun yafirruna awwalan minan nasi hatta yahsula lahum minhumul ya's thumma yarudduhumullah ilaihim fayantafi' bihimul ibad wa tahya biwujudihim al-bilad. Demikian juga orang-orang arifin al-mursyidun. Al-mursyidun itu artinya adalah orang-orang yang membimbing makhluk. Al-mursyidun, mursyid. Mereka itu awalnya lari dari manusia. Yafirruna awalan minan nas. Awalnya lari dari manusia agar mereka tidak tergantung pada manusia. Mereka menjauh dari manusia. Ada yang menjauh jasad dan ruhnya, dan ada ruhnya saja. Menjauh ruh dan jasad, ada ruhnya saja. Tujuannya agar hati mereka jangan sampai ada ketergantungan kepada siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin dan hadirat sekalian, setelah mereka kuat, cahaya zikir mereka, musyahadah mereka tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung lain melainkan kepada Allah. Allah kembalikan mereka itu kepada masyarakatnya, kepada makhluknya. Kalau zikir itu sudah kuat, musyahadah itu sudah kuat, Allah kembalikan mereka kepada kaumnya, kepada makhluknya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa terpengaruh lagi. Dia yang bisa mempengaruhi masyarakatnya. Kenapa? Zikirnya, musyahadahnya sudah kuat. Hanya berjinak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian,
ini adalah berlaku umum, baik bagi juru dakwah ataupun berlaku pada pribadi-pribadi. Dia bukan seorang dai, dia bukan seorang dai. Orang ini hanya dijadikan sebagai kekasih Allah, dijauhkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk. Kuat zikirnya, bersih hatinya, dia bergaul lagi dengan manusia, baik sebagai pengusaha, tapi pengusaha yang kenal Allah, sebagai pejabat, tapi pejabat yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtar wa tashtahil ainu fikum manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nasi azhar. Ini ada seorang penyair, ini merupakan syair ini ya, ini syair. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha. Indah syair ini, saya ulang ya. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtar wa tashtahil ainu fikum manzaran hasana ka'annakum fi uyunin nasi azhar. Jadi seorang penyair menggambarkan orang yang arif, yang hatinya menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang arif yang menjadi pembimbing manusia, orang-orang yang sudah diisi hatinya dengan cahaya musyahadah. Jadi penyair itu mengumpamakan seperti ini, tuan-tuan sekalian. Penyair tadi memberikan perumpamaan orang arif seperti ini. Tahya bikum tadi, hidup dengan sebab kalian tiap-tiap bumi yang engkau singgahi dengannya. Artinya dimanapun dia tinggal, bumi itu hidup. Di hutan dia tinggal, hutan belantara menjadi kota. Seolah-olah kalian itu hujan yang membasahi permukaan bumi, dan rindu oleh mata-mata manusia memandang kamu, seolah-olah kamu di mata manusia seperti bunga yang indah. Kita contohkan. Jadi begitulah seorang syair itu memberi perumpamaan orang yang arif, yang mursyid ini, yang kuat zikirnya, yang sudah musyahadah, yang tidak bisa terpengaruh lagi oleh manusia. Bahkan mursyid itu yang pengaruhi makhluk itu. Contohnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Contoh yang paling dekat, tuan-tuan serta hadirin sekalian. Beliau ini sebagaimana kita ketahui dilahirkan pada tahun 1811. Pada umur 20 tahun beliau sudah dilantik atau digelar sebagai seorang faqih. Umur 20 tahun faqih, merantau dari Rokan. Memang orang Rokan ini, Rokan Hulu memang suka merantau. Sampai sekarang orang Rokan Hulu suka merantau, belajar jauh-jauh. Merantau beliau ke Melaka selama 2 tahun. Di sana beliau belajar dengan tuongku dan berniaga selama 2 tahun. Hasil perniagaannya itulah beliau untuk ongkos beliau ke Mekah. Belajar lebih kurang 6 tahun lamanya. Belajar kepada ulama-ulama Jawi, belajar kepada ulama-ulama Makkah dan Fatani. Pada tahun 1854 lebih kurang, beliau pun balik ke kampung halamannya. Kemana? Ke Kubu. Kubu itu dulu hutan. Ketika beliau masuk menginjakkan kaki pertama kalinya, ramailah orang di Kubu itu sampai sekarang. Sekian tahun berdakwah di Kubu, berdatangan orang. Beliau pindah kemana? Ke Dumai. Benarlah kata satu kajian Mui Sumut pada tahun 1983, buku itu berjudul Ulama-Ulama Sumatera Utara. Di antaranya ada Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau namakan, beliau gelar dengan Mubalik Merantau. Mubalik Merantau ini kerja Syekh Rokan, masuk keluar hutan, naik turun gunung Syekh Rokan di kala mudanya. Dari Kubu merantau ke Dumai.
Itu ini buka, itu bukan kota, tapi hutan yang belum pernah orang masuk ke hutan itu. Dan hutan itu akhirnya menjadi kampung dan bandar. Hebat, luar biasa Syekh Rokan. Mursyid itu mempengaruhi dia. Sekian tahun di Dumai, pindah lagi kemana? Ke Kuala, sekarang Labuhan Batu. Bahkan beliau pernah tinggal di sana selama lebih kurang 4 tahun, bergaul akrab dengan Raja Isa, Raja Negeri Kuala pada saat itu. Dibuka hutan di sana dan menjadi kampung yang ramai. Semua yang dinamakan kampung masjid ramai. Semenjak di Kuala ini, tuan-tuan serta hadirin sekalian, sekali-kali beliau berdakwah ke Gebang. Kadang-kadang sekejap transit di negeri Langkat. Maka pada suatu hari berkatalah tu ongku tadi ini kepada Raja Musa, wahai Raja, ambillah Syekh Abdul Wahab Rokan itu sebagai guru di kerajaan Langkat ni. Kalau Raja ingin mencari orang yang lebih pandai dari Tuan Guru, banyak. Mencari orang yang lebih alim, yang lebih war and zuhud, lebih banyak dari Tuan Guru itu. Tapi Tuan Raja mesti tahu dia adalah guru yang bertuah. Yang lebih pandai banyak, yang lebih war and zuhud lebih banyak dari Syekh Rokan, tapi beliau adalah guru yang bertuah. Mendengar perkataan ini, merancanglah Raja untuk membawa Syekh Rokan ke negeri Langkat. Tapi masih ada pergaulan yang baik dengan Raja Ishak. Ketika Raja Ishak sudah meninggal, barulah beliau beralih pandangannya kemana? Ke Babu Salam ini. Maka pada tahun 1883 datanglah beliau ke negeri Langkat ini dan dihadiahkan, diwakafkan tanah 131,5 hektar. Bukan ekar ya, ada orang Malaysia sini, bukan ekar tapi hektar. Luas itu. Hektar diberi tanah. Ditengoknya Tuan Guru sudah lain, diberinya tanah kepada Tuan Guru. Inilah dan dinamakan oleh Syekh Abdul Rokan sebagai Babu Salam. Dulu nih tuan-tuan sekalian belantara, hutan katanya. Begitu kata riwayat. Setelah dibuka, dibangun madrasah ini, dibangun rumah nosah kecil dan besar, dibangun pula rumah suluk, berdatanglah manusia sampai sekarang ini. Ini bukan kampung lagi, bandar dia, karena sukupnya bukan nasional, internasional. Ini kata pujangga penyair tadi, kisah Syekh Abdul Rokan itu, dia begitu, dia mempengaruhi. Ketika pernah beliau difitnah, tuan-tuan sekalian, dituduh beliau ini memalsukan uang. Dituduh memalsukan uang. Uang ini datang saja, asal dibuka ada aja duit. Dibuka ini ada duit. Jangan perlu kita nak macam tu. Itu sampai ke level udah begitu dia. Ya. Jangan mengamal-amal supaya buka dapat duit. Bukan itu amalan kita. Tuan-tuan sekalian, dalam riwayat itu ditulis kecil hatinya. Ya begitulah, kecil hatinya. Tidak samalah kecil hati kita. Tersinggung nih. Hijrahlah ke beliau ke Batu Pahat. Bagaimana keadaan bersilam? Tidak ada yang meriwayatkan melainkan berita dari mulut ke mulut. Hampir menjadi hutan Babu Salam nih. Beliau berangkat ke Batu Pahat, bersilam selama ketiadaan beliau, hampir menjadi hutan. Jangankan bersilam nih, segala hasil di laut, kerajaan Langkat sibuk masyarakat. Dikatakan minyak sudah berhenti, tidak mengalir lagi, kerang ikan tidak muncul ke permukaan. Akhirnya masyarakat risau. Kalau sudah dia al-arif al-mursyid disinggung perasaannya, alamat begitu jadinya. Dan riwayat menyatakan demikian. Maka dipanggillah utusan di kerajaan untuk memulangkan Syekh Abdul Rokan. Beliau tidak mau. Selama 3 tahun di sana melahirkan ramai khalifah yang berkaliber. Dan saya sudah berjumpa dengan murid-muridnya di sana. Sama ada di Johor, di Negeri Sembilan, di Selangor, bahkan di Perak, di Ipoh sana. Tidak mau Syekh Rokan. Maka diutuslah apa akalnya ini supaya Syekh Rokan ini mau balik ke bersilam. Diutuslah gurunya, guru mengajinya. Maka tuan-tuan yang mengajar mengaji ini jangan merasa hina, itu perbuatan yang sangat mulia. Diutuslah guru mengajinya
guru mengajinya itulah yang meluluhkan hatinya. Awalnya tidak mau, tapi dalam pandanganku, wahai Tuan meninggalnya di Besilam. Wah, itu guru hebat, begitulah dia. Jangan pula kita ingin macam guru seperti itu. Amal entah cemana, mulai kita meramal, tak boleh. Begitu. Dikatakan dalam riwayat itu, maka tafakkurlah Syekh Brokan. Maka beliau melihat memang kematiannya di Al-Mahfuz bukan di Batu Pahat, tapi di Besilam. Iyalah kalau begitu. Kalau sudah zikir itu kuat, musyahadah itu sudah kuat, begitu makamnya. Terkadang ada orang bukan pada makamnya, zikir tak kuat, musyahadah tidak, tapi membuat-buat, mengada-ngada. Tak boleh begitu. Makanya tuan-tuan serta hadirin sekalian, kemarin saya ke Malaysia dalam beberapa hari hanya untuk bicarakan itu juga. Orang-orang tarikat ini dia mudah diberikan kurnia. Mesti ingat itu. Orang rumah suluk ni apa tidak mudah diberikan kurnia? Sembahyang berjamaah di awal waktu, kekal wuduknya, sikit makannya, sikit bicaranya, peraturnya begitulah. Di masuk belum tentu lagi nih. Mandinya ada caranya, zikir 5.000, 11.000, apa tak mudah kurnia Allah datang kepadanya. Tapi masa yang sama Allah uji dia dengan pengalaman-pengalaman rohani. Kalau tidak kuat syariatnya, engkau ni wali, dia pun senyum. Ini dia. Syariat kita masih kuat. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika didatangi datang suara itu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau ni adalah wali hebat, wali besar. Tidak perlu lagi ibadah karena surga sudah di tanganmu. Tidak perlu lagi ibadah karena surga sudah di tanganmu. Orang alim dibuat seperti itu. Syekh Abdul Qadir dia tahu suara itu berasal dari setan, bukan dari suara yang baik. Tahu. Macam mana tahu? Landasan syariatnya cukuplah kuat. Tadi saya sebutkan Syekh Abdul Qadir pada umur 20 tahun sudah faqih. Beliau membina, menyebarkan dakwah Islam, tarikat, landasannya cukup kuat. Dan alhamdulillah tuan-tuan serta hadirin sekalian, untuk sementara kita melihat memang apa yang kita amalkan di Islam ini, tarikat ini adalah murni dia. Di luar sana sudah banyak perubahan. Kenapa? Kan di sana setahun 2 kali, setahun 3 kali. Membagi batu pun terkacau-kacau. Kenapa setahun 2 kali? Dah lupa lah dia. Kalau di sini Khalifah Qasimnya pakar, penjamaah pun bisa dibagi batu tu. Kenapa? Semenjak 1883 sampai ke hari ini belum pernah berhenti bertuajuh. Tengok tuan-tuan. Jadi berkah tanah kita ni karena tuajuh itu juga. Khatamnya tak pernah berhenti. Di luar sana banyak cabang-cabang, setahun sekali, 2 kali atau 3 kali. Kita tidak berhenti dari tahun 1883. Jadi tuan-tuan yang belum pernah merasakan tawajuh, bersuluhlah, bertarekatlah. Apalagi mereka-mereka yang tinggal di Besilam ni, supaya kuat zikirnya, hebat musyahadahnya, nanti kembali kepada keluarga, kembali kepada masyarakat, tidak terpengaruh lagi dia. Kenapa? Zikirnya sudah kuat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi istilah uns itu jinak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, tidak ada jalan lain lagi melainkan kita berkhalwat, bersuluh. Dan tempat di antara tempat yang baik itu, di antara tempat yang baik ada di Islam ini. Mudah-mudahan ada kesempatan kita dapat bersuluh dan bertuajuh bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun lil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.